Oke, eee, kembali lagi dengan saya dalam video tutorial untuk pembangunan database. Jadi, pada video kali ini kita akan membangun sebuah database untuk, sebuah apotik. Jadi, sebelum membangun database, kita harus memastikan tabel-tabel dan atribut-atribut apa saja yang ada di dalam database tersebut. Nah, sebelum membuat database, kita harus membuka uh, eh, control panel, command prompt kita. Jadi untuk membuat database di sini, kita akan menggunakan command prompt. Jadi kita untuk membuka command prompt, kita langsung saja menekan shortcut Windows plus R, lalu ketikkan CMD, lalu Enter atau OK. Nah, di sini command prompt kita sudah terbuka. Jadi pada bagian ini kita ketikkan cd/exam /mysql, lalu enter, kemudian cd bin, kemudian enter lagi, lalu mysql spasi min u spasi root spasi min p spasi min h spasi 127.0.0.1, lalu enter. Nah, untuk membuat database kita gunakan query create database, lalu kita masukkan nama database-nya, misalnya DB Apotik, lalu titik koma, kemudian enter. Nah, database apotik ini telah dibuat. Nah, untuk melihat apakah database apotik telah tersimpan pada komputer atau pada komputer kita, kita ketikkan query show databases dan titik koma, lalu enter. Nah, di sini telah terdapat DB Apotik. Jadi untuk membuat tabel dan menginputkan atribut serta data-data yang ada dalam DB Apotik, kita harus terlebih dahulu masuk ke dalam database apotik ini. Nah, untuk itu kita ketikkan use db apotik, lalu titik koma, enter. Nah, kita sudah masuk di dalam database apotik. Lalu kita akan membuat tabel-tabelnya. Tabel yang pertama itu tabel apotik, jadi kita mengetikkan di sini create table apotik, kemudian buka kurung, lalu enter. Nah, pertama dalam tabel apotik pasti yang pertama ada ID apotiknya dengan tipe data integer, labelnya 11, kemudian DB ID apotik ini merupakan primary key dengan auto increment, lalu koma, atribut yang kedua yaitu nama, tipe datanya teks, kemudian alamat, tipe datanya juga sama teks, setelah alamat ada email, tipe datanya juga teks, setelah email ada telepon, tipe datanya teks.
lalu tutup kurung, titik koma. Setelah tabel apotik, kita akan membuat tabel kasirnya. Create table kasir. Buka kurung. Yang pertama ada ID kasir dengan tipe data integer, lalu primary key, dan auto increment. Lalu ada nama, tipe datanya teks, kemudian alamat, tipe datanya juga sama teks. Setelah alamat ada email, tipe datanya juga teks. Setelah email ada jenis kelamin, kita singkat saja JK, char, lebarnya 1, kemudian ada telepon. Tipe datanya teks, lalu ada tanggal lahir, ada tanggal lahir, tipe datanya date, kemudian ada tempat lahir, tipe datanya juga date, tipe datanya teks, lalu yang terakhir ada password. Tipe datanya varchar, lebarnya 6. Kemudian tutup kurung lagi, titik koma. Setelah tabel kasir ada tabel pelanggan. Jadi kita buat tabel pelanggan, create tabel pelanggan. Yang pertama ada ID pelanggan. Tipe datanya integer, primary key, kemudian auto increment. Lalu ada nama, teks, kemudian alamat, teks juga. Setelah itu ada telepon, teks, jenis kelamin, char 1, lalu ada password. Varchar 6. Tutup kurung, titik koma. Nah, setelah itu ada tabel obat. Create tabel obat. Buka kurung, ada ID obat, integer, lebarnya 11, kemudian primary key, auto increment. Lalu ada nama, teks, kemudian ada jenis teks juga. Setelah jenis ada tanggal expire-nya, date. Setelah itu ada harga satuan, tipe datanya integer. Tutup kurung, titik koma. Setelah tabel obat ada tabel penjualan. Create tabel penjualan. Buka kurung, yang pertama ada ID penjualan, integer, kemudian primary key, lalu auto
auto increment. Lalu ada ID pelanggan, integer, kemudian ada ID obat, integer juga, lalu ada jumlah, tipe datanya integer juga. Setelah tabel penjualan, pasti ada detail penjualan. Kita buat create table detail penjualan. Pertama pasti ada ID detail penjualan, integer, primary key, dan auto increment. Setelah itu ada ID penjualan, integer, lalu ada tanggal, date, kemudian harga, integer. Setelah harga ada status bayar, karakter, lebarnya 1. Setelah status ada ID kasir, integer, primary key, auto increment, ID penjualan, tanggal, harga, status bayar, ID kasir. Oke. Setelah detail penjualan, kita buat tabel supplier. Create table supplier. ID supplier, integer, primary key, auto increment. Kemudian ada nama, bedanya teks, alamat, teks juga, email, teks, dan telepon. Tipe datanya juga teks. Setelah supplier, ada tabel pembelian. Create tabel pembelian. ID pembelian, integer, primary key, auto increment. Setelah itu ada ID obat, integer, setelah itu ada jumlah, integer juga. Setelah itu ada tabel detail pembelian. Create table detail pembelian. Yang pertama ada ID detail pembelian, integer, primary key, dan auto increment. Setelah itu ada ID pembelian,
integer, lalu ada ID supplier, integer juga. Setelah ID supplier ada tanggal, date. Setelah tanggal ada harga, integer. Setelah harga ada status bayar, char 1. Auto increment. Kesalahan, terjadi kesalahan pengetikan. Jadi kita langsung saja ID pembelian, ID supplier, tanggal, harga, kemudian status bayar, lalu enter. Nah, yang terakhir adalah tabel stock. Create table stock. ID stock, integer, primary key, auto increment. Kemudian setelah itu ada ID obat, integer, lalu ada jumlah, integer, lalu ada status. Char. Nah, setelah kita membuat tabel dan menginput atribut-atribut yang ada pada tabel ini, kita harus memastikan bahwa tabel-tabel yang kita buat telah tersimpan pada database Apoti kita. Jadi, untuk itu kita ketikkan query show tables, lalu titik koma, enter. Nah, di dalam database Apotik ini terdapat 10 tabel. Yang pertama itu ada tabel apotik, yang kedua ada tabel detail pembelian, yang ketiga ada tabel detail penjualan, yang keempat ada tabel kasir, lalu ada tabel obat, ada tabel pelanggan, ada tabel pembelian, ada tabel penjualan, ada tabel stok, dan ada tabel supplier. Nah, kita telah membuat database apotik dengan tabel-tabel yang ada di dalamnya. Jadi, tabel-tabel ini mewakili database yang telah kita buat. Nah, tabel-tabel ini akan berhubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Misalnya, tabel pelanggan pasti akan berhubungan dengan tabel penjualan dan tabel detail penjualan. Jadi, itu saja tutorial singkat dari saya untuk pembuatan database kita. Sampai jumpa di video berikutnya.